selamat sore. Kita ketemu lagi di Cerita Kinanti. Kali ini kita kedatangan tamu sangat-sangat membahagiakan. Siapa dia? Mbak Christine. Wah, Mbak ya? Miss Christine. Oh, saya pakai bahasa Inggris. Saya baru belajar. Terima kasih sudah datang di Cerita Kinanti. Mbak Christine juga sedulur sangat dari Sanggar Seni Kinanti Sekar. Beliau juga penari, dancer. Dan ikut kelas aksara Jawa di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Mbak Christine, boleh berkenalan dengan sedulur Sanggar Seni Kinanti Sekar, profile. Terima kasih. Nama saya Cristina Tuque. Saya asli Ekuador, Amerika Latin. Saya orang seni, saya penari kontemporer sama teater. Dan di sini saya sangat mencintai budaya Indonesia, budaya Jawa, dan saya punya mimpi untuk masih lama di sini, masih belajar, masih membuat share dengan teman-teman untuk membuat proyek kolaborasi. Saya juga senang dan ya, saya dari waktu kecil saya mulai seni dengan seni. Dari 13 umurnya. Wow. Balet atau teater dulu. Teater dulu. Terus balet, terus kontemporer. Memilih kontemporer saya kemarin waktu di Amerika. Iya, di Amerika. Dan ada beberapa grup, saya ikut beberapa grup dari Italia, bekerja sama orang Meksiko, orang Chile untuk tari kontemporer. Dan saya juga di sana juga belajar tari tradisi, tapi beda banget dari tradisi dari sini, beda sekali. Oh ya, apa di sana waktu itu mendapatkan tariannya? Jawa atau Sunda, atau kan memang genre tari Indonesia berbeda? Oh ya, sebetulnya kalau tari dari sana miripnya sedikit dengan tari Sumatera, sedikit dengan tari Sunda. Karena ada waktunya, ada tempo. Cepat. Dan itu saya suka karena beda, tetapi ada sesuatu miripnya ya. Mbak Christine, waktu di Ekuador ya kalau Sekar menyebutnya, basic saat akhirnya mengenal ke tradisi atau kebudayaan Indonesia pada waktu itu. Dulu kan kontemporer, nah itu sudah sejak kecil atau malah selesai lalu pengen menggeluti di situ? Ya, karena bapak saya dia tinggal di daerah budaya. Maksudnya dari waktu anak kecil, ada waktu saya kecil saya sudah mengikutnya budaya dari negara saya. Tetapi kalau mulai belajar itu mungkin 19 umurnya tradisi. Dan karena saya suka sekali budaya, terus saya dari Ekuador pergi ke Kuba, pergi ke Venezuela, ke Colombia, mencari budaya, mencari tari juga. Dan waktu ini seperti sudah di Meksiko juga, dan seperti saya, wow, Amerika seperti ini. Sekitar 10 tahun yang lalu saya bekerja sama orang Italia. Dia membawa beberapa topeng-topeng dari Bali, dari Java, dari Afrika, dari Amerika juga. Dan sepertinya saya, wow, dari mana topengnya ini? Terus mulai mencari informasi dari YouTube. Oh, itu topengnya dari Bali. Wow. Maksudnya seperti 10 tahun yang lalu saya ingin ke sini karena menurut saya ya, kalau saya lihat tarian tradisi, tarian topeng Jawa, Bali, Jawa Timur, saya merasa punya semua
karena di baratnya seperti teater di sini, tari di sini, bukan Mendekat menjadi iya. satu. Kalau saya menari sama teater di sana. Untuk saya seperti kenapa seperti itu? Terus saya lihat itu di YouTube, aku di sana ada. Terus saya ingin sekali ke Asia karena rasanya di Asia, Indonesia, India, Jepang, budaya masih hidup. Dan saya di sini untuk mencari ilmunya. Terima kasih sekali sudah mempelajari ilmu. Tapi saya sangat senang sekali dan bangga sekali karena ada sesuatu hal yang bisa diambil dan diberikan sesuatu semacam manfaat sendiri yang Mbak Christine dapatkan untuk mempelajari seni budaya Indonesia tentunya. Saat Mbak Christine melihat tari topeng, ada di Instagram Mbak Christine ya waktu itu ya. Sebentar. Ini menggunakan topeng Bali kalau nggak salah ya. Oh, ya itu kreasi kontemporer. Topeng ini itu karena saya suka budaya Indonesia, budaya Afrika, budaya Amerika. Sebetulnya karena itu sudah lama sudah memulai belajar tentang budaya-budaya dari beberapa negara. Topeng itu inspirasi dari Afrika. Oh ya? Iya, dan tari kontemporer juga bergerak inspirasi dari tari Afrika. Berbagai budaya. Iya. Dari ketubuhan Mbak Christine pelajarin. Wow. Iya, tapi ini juga membuat teman orang di sini, orang Jawa. Dia membuat topengnya, tetapi dia juga mengikut apa saya yang mau. Dia juga, wah apa ini? Karena untuk dia selalu topeng Bali, topeng Jawa, topeng Indonesia. Iya, benar-benar. Untuk dia juga seperti challenge ya. Iya, challenge. Benar-benar sekali challenge untuk dia bisa mengkolaborasikan apa keinginan dari Mbak Christine dan karyanya dia sebagai orang Bali gitu ya. Dan juga saya kirim beberapa video kamu bisa lihat topeng ini dari Afrika, lihat bagaimana suasana tari untuk ini ya seperti itu. Saya kepengen tahu bagaimana dan kenapa bisa tertarik untuk mempelajari budaya Jawa? Saya kemarin datang karena juga saya mahasiswa di Indonesia dan mahasiswa di Jogja. Institut Seni Indonesia di ISI Yogyakarta. Di ISI Yogyakarta. Tahun berapa waktu itu Mbak Christine sudah ke Jogja? Itu 2019-2020. Program itu 1 tahun. Saya kemarin kenapa memilih Jogja, kenapa memilih Jawa? Karena dari sekitar 1 tahun sebelum saya di sini, saya bekerja sama Embasi Indonesia. Saya menari di sana, tari Sumatera ini. Tapi saya bertanya untuk teman-teman di dalam orang Indonesia, bagaimana Christina tempatnya dia bisa belajar budaya. Teman-teman banyak bilang, oh bisa di Bali, bisa di Jogja. Terus saya bertanya untuk teman-teman yang bagaimana bisa masuk di dalam budaya. Terus saya udah mulai belajar tentang Jogja. Oh masih ada keraton. Oh masih ada tari seperti ini dari waktu dari dulu. Terus sudah datang cocok sekali dan ya menurut saya kaya budaya di sini kaya sekali dan ya ada setiap hari saya selalu belajar sesuatu baru. Wow. Gitulah dan saya senang. Nah, dari Mbak Christine sendiri mengikuti Dharma Siswa di ISI Yogyakarta.
adakah pengalaman yang menarik Mbak Christine pengen ceritakan ke kami? Di ISI Jogja. Oh, ISI. Untuk teman-teman biar bisa datang ke ISI untuk Dharma Siswa. Oh ya, Wah. kalau saya itu juga penting. Saya juga belum tahu, sebelum datang saya tidak tahu suasana bagaimana nih. Tapi sudah datang di ISI saya, semua anak-anak mahasiswa saya selalu lihat mereka semangat sekali, semangat untuk belajar. Satu, terus kedua, senang karena bisa belajar tari Sunda, tari Sumatera, tari Surakarta, tari Jogja, Jawa Timur. Dan itu kaya karena bisa merasakan suasana budaya dari tempatnya yang lain dari sini. Dan semua dosen-dosen di situ sangat terbuka untuk anak-anak, orang-orang bisa belajar. Yang itu juga sangat terima kasih, welcome. Senang, tapi saya sedih karena waktu saya belajar corona. Oh iya. Jadi bertatap muka itu sedikit jarang gitu ya dilakukannya pada waktu itu. Satu semester belajar di dalam, terus satu semester sudah selesai. tutup. Dari beberapa materi tarian yang Mbak Christine dapatkan, ada nggak yang paling susah, lalu ada yang paling Mbak Christine sukain? Kalau waktu saya masuk pertama kali tari Jogja sangat sulit karena ya pelan itu untuk saya terlalu baru sekali karena di negara saya di Amerika Latin, Amerika Selatan semua tari ada waktu tempo cepat sekali dan saya belum pernah tari seperti itu dan saya tidak tahu, tetapi saya orang yang suka apa sulit. Mencoba hal yang sulit. Iya, dan belajar sampai bisa. Seperti Iya, itu iya. untuk challenge ya, untuk challenge sendiri. Di Instagramnya Mbak Christine sendiri saya juga melihat banyak sekali proses dengan sedulur dari Jogja, teman-teman seniman Jogja ya. Dan Mas Guntur salah satunya waktu itu saya lihat kolaborasi Iya. dengan topeng itu menarik sekali. Nanti teman-teman bisa cek Instagram Mbak Christine. Boleh diperkenalkan Instagramnya Mbak Christine? Ya, saya di Instagram Christina Chai dan juga Facebook Christina Duque dan juga ikut YouTube. Saya senang dan ikutnya follow, like, and comment. Oke. Don't forget follow, like, and subscribe ya. Iya. Instagram kita berdua. Oh iya. Dan Mbak Christine juga salah satu siswa dari Sanggar Seni Kinanti Sekar kelas Aksara Jawa. Wah, tuh Aksara Jawa. Bagaimana akhirnya Mbak Christine tertarik untuk mengikuti kelas Aksara Jawa? Ya, karena saya Christina tinggal di Jawa, harus fokus untuk budaya Jawa. Saya seperti mulai belajar tari dan kalau belajar tari Jawa harus pakai bahasa Jawa. Karena semua posisi punya Nama. sesuatu, punya nama, punya kain punya nama. Itu menurut saya, dan kalau ingin belajar budaya ada harus semua seperti, of course sulit, tapi aksara Jawa juga ada di dalam budaya dan saya sangat ingin belajar juga bahasa Jawa untuk mengerti lebih di dalam tari ini, cerita ini, wayang orang seperti ini, karena saya
kalau waktu saya lihat di keraton, di desa cerita wayang orang, saya tidak mengerti, tetapi saya merasa ada di dalam itu banyak ilmu, banyak seperti education untuk untuk orang bisa manusia yang baik. Dan itu karena itu saya lihat aksara Jawa seperti wow, itu ancient dilihat aja sudah lihat, wah ini ada banyak ilmu. Dan juga saya juga lihat seperti terlalu cantik, terlalu indah, terlalu seperti simbol ya. Iya, memang. Karena kalau di Amerika itu tidak ada, di sana ada lebih gambar, tapi tidak ada alfabetnya seperti itu, enggak ada Latin. Ya terus karena itu saya ingin belajar budaya dan suka dan sulit, ayo seperti itu ya. Sangat takjub sekali dengan Mbak Christine. Mbak Christine, kalau di Ekuador sendiri kebudayaan mereka untuk sebuah pertunjukan atau seni yang lain itu seperti apa ya? Tarinya, budayanya. Oh, ya. Kalau di sana yang itu juga sangat penting untuk perjalanan saya. Saya lihat di sini ada beberapa acara di sini dengan budaya, dengan seperti beberapa budaya di Jawa, di Laut Selatan atau di Keraton. Di sana ada juga miripnya, tapi beda ya. Tapi yang saya lihat itu ada banyak koneksi dengan alam. Acaranya di sana seperti di sini miripnya dengan itu. Dekatnya dengan alam dan membuat di sana juga acaranya untuk berterima kasih ibu bumi untuk bisa menanam, berterima kasih untuk gunung protek kita, dan di sana juga dipakai bunga, dipakai dupa, dipakai makanan. Iya benar. Nggak ada ini tumpeng. Nggak ada. Bukan apa kalau di sana? Kalau di sana ada banyak buah. Ya buah. Sesaji ya kalau di Jawa gitu ya biasanya untuk ada sajian. Kalau mereka buah dan juga ada roti dan makanan macam-macam. Tapi ya yang ini tidak karena ya the simbol itu enggak ada. Tapi miripnya ya. Ada ya. Film Rocco itu dari Amerika bukan ya? Film apa? Rocco yang pemusik Coco. gitar. Coco. Ya. Rocco ya. Itu film Coco dari Amerika ya? Itu Meksiko. Oh Meksiko ya. Amerika Latin. Itu saya sangat senang sekali loh. Iya. Karena ada menyanyi, menari, bermain musik itu juga menggabung jadi satu juga ya. Itu juga budaya kami. Budaya kami seperti itu, ada musik, ada nari, speed ya tadi yang Mbak Christine bilang speed. Temponya dia cepat sekali kalau di sana. Iya. Mempelajari di Jogja bisa langsung belajar pelan, belajar sabar. Belajar tenang. Kalau menurut Mbak Christine, pendapat Mbak Christine tentang akulturasi budaya. Saya ya itu sangat menarik juga, karena saya senang dan cocok di sini karena orang suka terbuka untuk orang mau belajar budaya. Tetapi juga ada orangnya, oh Christina, budaya kamu bagaimana, dan suka mendengarkan dan suka bagaimana, ingin tahu ya. Terus saya seperti itu, saya membuat beberapa kolaborasi kontemporer. Lahir dari tradisi Jawa atau dari tradisi Jawa Timur, Jogja, dan dari
lahir dari budaya saya. Dan itu karena kontemporer bisa bertemuan dan mencari bagaimana sepertinya bergerak seperti ini. Kalau